Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Si Ins kembali memperlihatkan kembali pertempuran di Pulau Hachinosu. Di area tengah pulau, pertarungan Shanks melawan Kurohige masih terus berlanjut. Bisa dibilang, pertarungan ini adalah yang paling lama berlangsung sampai sejauh ini. Di area-area lain, sudah ada beberapa pertarungan yang selesai, baik itu yang dimenangkan oleh pihak bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, maupun Angkatan Laut. Namun untuk pertarungan utama antara Shanks melawan Kurohige ini masih berlangsung dengan sangat sengit. Memang sebenarnya pertarungan mereka beberapa kali terhenti karena intervensi dari pihak lain. Di sela-sela pertarungan, Shanks sempat melawan orang lain. Begitu juga dengan Kurohige yang sempat bertarung melawan orang lain. Namun pada akhirnya, mereka bertemu kembali di tengah Pulau Hachinosu. Bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan antara dua kapten dari kubu masing-masing. Jadi inilah yang menjadi pertarungan penentu. Kurohige di sini berkata saat dia masih berada di kapal bajak laut dulu, dia pernah mendengar obrolan soal Shanks dari para kru yang ada di sana. Nah, kilas balik singkat pun diperlihatkan pada saat itu. Berita soal Shanks yang pernah tinggal di Mary Joyce setelah Roger dieksekusi telah tersebar di kalangan para bajak laut, terutama di kalangan para bajak laut yang pernah berurusan dengan bajak laut Roger. Ada berbagai pendapat soal tindakan dari Shanks itu. Ada yang berpendapat bahwa tindakan Shanks incoreng harga diri seorang bajak laut. Karena bisa-bisanya seorang mantan kru bajak laut Roger malah tinggal di rumah para Tenryubito. Namun, ada yang berpendapat bahwa justru sangat hebat karena dia adalah bajak laut kedua yang berani menerobos Mary Joyce setelah Rocks disebek. Orang-orang di luar sana tidak tahu bahwa Shanks adalah keturunan keluarga Vigarland, sehingga tindakan Shanks yang datang bahkan tinggal di Mary Joyce itu adalah hal yang mengejutkan. Namun di sini Shirohige sebagai rival sekaligus salah satu sahabat terdekat Roger justru memaklumi keputusan Shanks yang tinggal di Mary Joyce itu. Shirohige adalah salah satu orang yang tahu bahwa Shanks merupakan keturunan keluarga Vigarland, sebab dulu Roger pernah menceritakannya dalam suatu pertemuan. Justru sebenarnya yang meminta Shanks untuk tinggal sementara waktu di Mary Joyce adalah Roger itu sendiri. Dulu Roger melatih Shanks dari kecil selama beberapa tahun hingga Shanks memiliki bekal kemampuan bertarung yang terbilang cukup mumpuni. Namun karena Roger tahu bahwa umurnya sudah tidak lama lagi, dia tidak akan bisa terus-menerus melatih Shanks. Sehingga lebih baik Shanks selanjutnya berlatih dengan keluarga aslinya yaitu keluarga Vigarland yang ada di Mary Joyce. Yes, dari yang Roger ketahui, keluarga Vigarland adalah salah satu keluarga petarung terbaik di kalangan para Tenryubito. Sehingga latihan yang didapat dari mereka pasti akan membuat Shanks semakin kuat. Memang sebenarnya ada Rayleigh dan Gaban juga yang bisa melatih Shanks. Namun semua ilmu yang dimiliki oleh mereka sudah diajarkan kepada Shanks selama beberapa tahun terakhir. Jadi lebih baik Shanks mencari guru baru, yang mana itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Garling Vigarland. Menurut Roger, jika Shanks menguasai dua aliran pedang yang berbeda, yaitu dari Roger dan juga dari Garling, maka Shanks akan menjadi sosok yang sangat kuat. Ibaratnya kekuatan Shanks setara dengan gabungan antara Roger dan Garling. Tentu Roger meminta Shanks tinggal di Mary Joyce hanya untuk sementara saja. Jika dirasa kekuatannya sudah cukup, barulah Shanks membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Itulah mengapa Shanks ini menjadi sosok yang sangat kuat, karena dia menguasai ilmu bertarung dari orang-orang kuat seperti Roger, Rayleigh, Gaban, bahkan Garling Vigarland. Potensi Shanks melampaui para karakter-karakter itu. Shanks yang tinggal beberapa tahun di Mary Joyce juga bisa mengetahui seluk-beluk wilayah tempat itu. Jadi nanti ketika perang akhir akan dimulai, Shanks sudah tahu semua wilayah yang ada di tempat itu. Karena bagaimanapun juga, perang akhir nanti adalah pertarungan melawan pihak pemerintah dunia. Nah, jadi cepat atau lambat mereka harus tahu soal seluk-beluk Mary Joyce. Kilas balik pun berakhir dan Kurohige berkata, untung saja Shanks langsung pergi dari Mary Joyce sebelum mendapatkan kemampuan regenerasi seperti para kesatria suci. Jika Shanks punya kemampuan regenerasi, maka Kurohige tidak tahu lagi bagaimana cara mengalahkan Shanks. Aliansi dari North Blue yang sedang menyerang para musuh bertemu dengan Yasop, sehingga Yasop segera menghadapi orang itu. Di area lain, mantan Shichibukai bertemu dengan Kizaru, sehingga dia bertarung melawan sang admiral tersebut. Sedangkan untuk pemimpin unit rahasia pengguna kekuatan buah iblis, dia belum bertemu dengan musuh kuat. Dia masih menyerang para bawahan marinir dan para kru biasa dalam bajak laut Akagami, di mana dia bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Di area yang berbeda, ada pertarungan antara Sengoku melawan Silver Medalist yang menjadi aliansi Kurohige. Pertarungan itu telah memasuki babak akhir.
air. Dan pada akhirnya, Sengoku mampu mengalahkan sang silver medalis itu. Tapi kondisi Sengoku juga luka-luka dan tampak cukup kelelahan. Sebab itu bukan kemenangan mudah, mengingat silver medalis memang sangat tangguh. Di Pulau Hachinosu ini ada pula beberapa orang yang menjadi informan Morgans. Salah satu dari mereka pun berkata bahwa pertempuran di sana benar-benar luar biasa, dengan berbagai hal menarik yang terus terjadi dari awal sampai sekarang. Pertempuran tersebut memberinya banyak hal untuk dilaporkan kepada Morgans, dan itu membuatnya bisa mendapatkan banyak uang. Beralih ke Mary Geoise, diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Dragon melawan Jupiter di tempat itu. Banyak SWM yang diciptakan oleh Jupiter dari lengannya sudah dikalahkan oleh Dragon dengan tebasan-tebasan pedang angin. Kini sang orang itu pun memakai teknik lain yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menyerap udara di sekitar, tapi udara tersebut dikeluarkan kembali dalam satu serangan sekaligus. Ditambahkan juga dengan Hao Shoku yang sangat besar. Hal tersebut pun menghasilkan dampak yang tidak main-main sehingga Dragon tetap terpental walau dia sudah menangkis. Beberapa orang dari pihak pasukan revolusi yang menyaksikan itu sampai terkejut karena Dragon terlempar cukup jauh. Tapi mereka kemudian akan melihat bahwa Dragon baik-baik saja dan dia juga bisa segera kembali melawan Gross Jupiter. Teknik Jupiter tadi memang terbilang sangat hebat, tapi masih belum cukup untuk mengalahkan orang dengan kemampuan seperti sang pemimpin pasukan revolusi itu. Di area lain, pertarungan pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer melawan musuh masing-masing akan ditampilkan. Seperti yang telah admin bahas sebelumnya, pemimpin Lunaria bertarung melawan salah satu kesatria suci terkuat yang berasal dari keluarga Ethan Baron. Duel ini berlangsung dengan sangat sengit. Ada banyak juga momen-momen bentrokan yang terjadi di udara. Kesatria suci dari keluarga Ethan Baron memang tidak bisa terbang seperti sang pemimpin Lunaria itu, tapi dia bisa melompat tinggi untuk melancarkan serangan udara dengan katananya. Nah, lalu di area yang berbeda ada pula pertarungan pemimpin Buccaneer melawan 4 agen Cyberpol yang terdiri dari Rob Lucci, Kaku, Jabra, dan Bluno. Ada banyak teknik-teknik menarik dalam pertarungan ini. Rob Lucci dan Kaku juga masing-masing telah memasuki mode awakening dari kekuatan buah iblis mereka, sedangkan Jabra telah memasuki mode hybrid. Mungkin Jabra belum bisa mencapai mode awakening seperti dua rekannya itu, karena memang dari segi kekuatan Jabra ini di bawah Rob Lucci dan juga Kaku. Lalu Bluno pun memakai teknik-teknik dari kekuatan buah iblis pintu yang dia konsumsi, yang mana dia seringkali mengkombinasikan teknik bertarungnya dengan kecepatan pergerakan menggunakan pintu udara yang bisa dia ciptakan. Di sisi lain, pemimpin Buccaneer juga memakai beberapa jurus yang memadukan kekuatan fisik, skill bela diri, serta Buso Shoku Haki dan Hao Shoku Haki. Di area lain lagi ada kelanjutan pertarungan kesatria pedang dewa yang sangat kuat melawan salah satu anggota Rasbir dan Koshiro. Sebelumnya, di sana ada pula anggota pasukan revolusi bernama Terry Gilteo, tapi orang itu kini sudah kalah. Setelah Terry Gilteo dikalahkan, sang kesatria pedang dewa pun semakin berdominasi, sehingga kini dia juga berhasil mengalahkan anggota Rasbir dengan teknik dua pedang yang sangat menakjubkan. Dengan begitu, kini tersisa Koshiro seorang diri yang ada di hadapannya. Berpindah ke Pulau Karaibari, marinir yang diberi tugas oleh Akainu melalui Denden Mushi mulai menjalankan tugas tersebut. Dia harus bilang kepada para admiral bahwa mereka harus mundur dari sana untuk membantu banyak markas cabang yang tengah diserang oleh para bajak laut, sebab keadaan di markas-markas tersebut kekurangan pasukan angkatan laut. Dia pun mendekati tempat di mana Fujitora sedang berada. Dia juga ditemani oleh beberapa Vice Admiral sehingga mereka menghadang para musuh yang mencoba menyerangnya. Kerjasama yang baik antara para marinir itu membuat dia bisa mencapai Fujitora dan menyampaikan pesan dari Akainu. Karena apa gunanya terus bertempur melawan Cross Guild jika banyak markas cabang angkatan lautnya akan hancur. Fujitora pun bilang kepada marinir itu bahwa dia akan pergi untuk menyampaikannya kepada Ryokugyu agar mereka berdua bisa mengatur strategi untuk mundur dari Pulau Karaibari secepat dan seefektif mungkin. Kemudian cerita berpindah ke dunia bawah Elbaf. Keadaan di sana semakin panas dan seru seiring berjalannya waktu. Dua raksasa kuat dari desa alkohol dan desa pemburu telah tiba di area di mana kru bajak laut berjanggut dan prajurit raksasa sedang bertarung melawan kesatria suci dan raksasa iblis. Bukan hanya mereka berdua saja, seorang tetua raksasa dengan kemampuan bertarung yang hebat juga datang ke tempat itu untuk membantu pertempuran di sana. Para raksasa ini memiliki kekuatan yang jauh di atas rata-rata prajurit raksasa, sehingga kehadiran mereka sangat berguna untuk pihak Elbaf. Masing-masing dari mereka pun segera mengambil bagian untuk melibatkan diri melawan para musuh. Raksasa kuat dari desa alkohol membantu Usopp dan Chopper bertarung melawan kru bajak laut warriornya bernama Torment, yang kini telah berubah menjadi iblis. Dia melancarkan serangan-serangan pedang dengan Busho Shoku Haki yang sangat kuat, yang mampu menandingi kekuatan serangan dari Torment. Jika saja Torment tidak mendapatkan peningkatan kekuatan berkat Dom Reversal dari Im Sama, maka dia tentu sudah kalah dalam menghadapi prajurit raksasa dari desa alkohol itu. Namun karena kekuatan Torment mengalami peningkatan, usai berubah menjadi iblis, dia bisa beradu serangan dengan sang raksasa tangguh itu. Usopp yang melihat aksi dari raksasa tersebut pun takjub, karena dia memiliki kekuatan besar dan tekniknya sangat hebat. Chopper lalu memberitahu Usopp bahwa orang itu memang salah satu prajurit populer di kalangan para raksasa Elbaf, jadi wajar jika dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Usopp pun menjadi semakin bersemangat dan mulai
aktif membantu raksasa dari desa alkohol itu dengan berbagai tembakan Pop Grim yang diarahkan kepada Torment. Lalu raksasa dari desa pemburu menghadapi kru bajak laut warrior lain yang juga terkena teknik dom reversal. Dalam pertarungan ini, raksasa itu tidak sendirian, melainkan dia mendapat bantuan dari monster burung besar yang menjadi partnernya. Seperti yang kita tahu, raksasa dari desa pemburu ini memiliki partner berupa monster burung besar yang telah dia taklukkan sejak lama. Monster itu pun sudah menjadi teman yang bisa membantunya bepergian kemana-mana karena ukuran dari sang monster itu sangat besar, sehingga bisa ditunggangi oleh raksasa itu. Kemudian untuk tetua raksasa yang baru datang, dia mendekati Jarul untuk membantu sahabatnya itu. Dia dan Jarul memang tidak berasal dari generasi yang sama. Jarul lumayan jauh lebih tua dibanding dirinya, tapi mereka tampaknya berteman sangat akrab. Dalam pertarungan melawan para musuh di sana, keduanya juga sambil berbincang tentang masa depan Elbaf. Tetua raksasa itu berkata, apapun hasil dari perang ini, keadaan Elbaf akan segera berubah. Setelah itu, Zoro dan Sanji akan mendapat sorotan. Sebelumnya, mereka sempat beristirahat singkat setelah mengalahkan Dory dan Brogy dalam mode iblis. Namun kini keduanya sudah bisa beraksi kembali. Zoro segera membantu para prajurit raksasa yang sedang terdesak dalam melawan raksasa iblis. Bantuan dari Zoro ini tentu sangat berguna karena dia memiliki tebasan-tebasan yang terbilang sangat kuat. Para raksasa iblis biasa bukan masalah bagi Zoro karena menghadapi Dory dalam mode iblis sebagai salah satu yang terkuat di sana pun Zoro sudah mampu. Tentu untuk melawan para raksasa iblis lain yang tidak sekuat Dory akan jauh lebih mudah. Zoro bahkan tidak perlu memakai serangan-serangan besar seperti Asura atau jurus-jurus baru. Dia hanya memakai beberapa teknik yang tingkatannya di bawah itu karena teknik-teknik tersebut dirasa sudah cukup. Selain itu, dia pun harus menghemat tenaga karena pertempuran di Elbaf tentu masih akan sangat panjang. Ketika Zoro membantu para prajurit yang terdesak itu, Sanji langsung mendekati Nami yang kini sedang bersama dengan Brook. Mereka berdua tengah bertarung melawan Somers. Sanji segera membantu Nami dan Brook di sana untuk melawan sang kesatria suci itu. Somers pun tampak mengeluh di sini karena dia tahu bahwa keadaan akan jauh lebih merepotkan dengan keterlibatan Sanji. Memang, Sanji ini tidak memiliki Haoshoku yang bisa membuat regenerasi mereka menjadi melambat, tapi Sanji mempunyai banyak teknik lain yang bisa sangat merepotkan walau tidak dapat memperlambat regenerasi para kesatria suci. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!